Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ade Nur Rahim SHI MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Nasional Keuangan dan Perbankan Syariah, serta teman-temanku sekalian yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Hasilatun Rizko dengan NIM 1810116028 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Manajemen Produksi dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga dan Masyarakat Sekitar Menurut Ekonomi Islam, Studi Usaha Mie Jengkang di Kecamatan Jagakarsa. Yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, yaitu sebesar 209,12 juta jiwa atau setara dengan 87,17% dari seluruh populasi di Indonesia pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2020, penduduk muslim di Indonesia mencapai sekitar 229,62 juta jiwa dari seluruh populasi di Indonesia. Meskipun Indonesia belum bisa menjadi negara utama dalam memproduksi dan pasar industri halal, tetapi perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia hingga saat ini berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan industri halal secara global dapat dilihat dari pengeluaran yang dibelanjakan masyarakat muslim dalam memenuhi kebutuhannya sebesar 2,02 miliar dolar pada tahun 2019 yang mencerminkan peningkatan sebesar 3,2% sejak tahun 2018. Berdasarkan laporan State of Global Islamic Report tahun 2020 hingga tahun 2021, Indonesia termasuk dalam 15 negara terbesar kategori ekonomi Islam secara global dan menempatkan posisi keempat industri halal dalam sektor halal food. Perkembangan tersebut membuat potensi kuliner halal di Indonesia semakin meningkat dan semakin menyebar secara luas. Dari data tersebut membuktikan bahwa masyarakat Indonesia bukan hanya menjadi konsumen dan pasar makanan halal tetapi mampu menjadi produsen. Namun peluang tersebut belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia secara maksimal. Bisnis kuliner merupakan salah satu industri pada sektor makanan dan minuman. Pelaku usaha dalam sektor makanan dan minuman dapat menciptakan dan menyalurkan kreativitasnya melalui produk makanan atau minuman yang memiliki cita rasa yang khas dan unik serta dapat dinikmati oleh para konsumennya. Kemudian, pada tabel 1.2, konsumsi mie instan di dunia. Mie instan saat ini sudah menjadi makanan pengganti makanan pokok bagi sebagian besar penduduk di dunia, termasuk di Indonesia. Kemudahan dalam penyajian, rasa yang beragam, serta harga yang mudah menjadi salah satu alasan konsumen di tanah air menyantap mie instan. Berdasarkan data di atas, yang diambil dari Global Demand for Instant Noodles, konsumsi mie instan terbesar di seluruh dunia pada tahun 2016 hingga 2020 dipegang oleh China atau Hong Kong, dengan tingkat konsumsi pada tahun 2020 mencapai 46,350 miliar bungkus. Sedangkan konsumsi mie instan Indonesia berada di urutan kedua pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan tingkat konsumsi pada tahun 2020 mencapai 12,640 miliar bungkus. Kemudian disusul oleh negara Vietnam dengan tingkat konsumsi pada tahun 2020 sebesar 7.030 miliar bungkus. Selain itu, terhitung pada bulan Januari 2021, industri makanan dan minuman menghasilkan output yang positif yang nilainya hampir sebesar 2.000 triliun, di mana hasil tersebut didapatkan dari penggabungan antara usaha skala besar dan UMKM. Meskipun pada masa pandemi COVID-19, industri makanan dan minuman mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun masih ada beberapa produk pangan dan produk instan yang masih mengalami peningkatan. Dalam dunia bisnis, tidak akan terlepas kaitannya dengan pemasaran, keuangan, pengelolaan, distribusi, dan yang tak kalah penting adalah manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan hal yang paling penting dalam bisnis atau usaha. Karena hal yang pertama yang akan kita tunjukkan pada dunia bisnis adalah suatu produk yang dihasilkan dari proses produksi atau suatu usaha. Tidak sedikit dari pelaku usaha atau bisnis di Indonesia yang masih sulit untuk mengembangkan produknya, di mana mereka masih memiliki perencanaan manajemen dan pengelolaan yang kurang tersusun, sehingga sulit untuk dapat meningkatkan pendapatan. Oleh sebab itu, para pelaku usaha tersebut perlu membuat sebuah perencanaan yang matang sehingga dapat mengembangkan usahanya. Berdasarkan latar belakang di atas,
Penelitian ini ingin memfokuskan dan mengidentifikasikan manajemen produksi pada kedai usaha mie jengkang di Kecamatan Jagakarsa dalam meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat sekitar menurut ekonomi Islam. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi manajemen produksi pada kedai usaha mie jengkang di Kecamatan Jagakarsa dalam meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat sekitar menurut ekonomi Islam. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan manajemen produksi pada kedai usaha mie jengkang di Kecamatan Jagakarsa dalam meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat menurut ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen produksi pada kedai usaha mie jengkang di Kecamatan Jagakarsa dalam meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat menurut ekonomi Islam. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti yang mana dapat menambah ilmu sebagai pengembangan teori dalam penelitian berikutnya. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi manfaat untuk pihak universitas sebagai tambahan referensi yang digunakan menjadi bahan dalam penulisan yang mendalam di masa mendatang. Kemudian ada manfaat praktis. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi studi ekonomi syariah, terutama dalam bidang kewirausahaan atau entrepreneurship atau industri halal tentang pentingnya tinjauan ekonomi Islam terhadap suatu usaha atau bisnis baik yang akan dibuat maupun yang telah berjalan. Bagi regulator, manfaat yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan penerapan manajemen terhadap suatu usaha yang ditinjau berdasarkan syariat Islam. Kemudian ada hasil penelitian terdahulu. Yang pertama oleh Darmawanto tahun 2019 dengan judul Analisis Pengelolaan Usaha dalam Meningkatkan Pendapatan. Yang dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pengelolaan terhadap usaha minyak Singkawang dalam meningkatkan pendapatan sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat sehingga dapat menghambat peningkatan pendapatan usaha. Kemudian yang kedua ada penelitian oleh Hapsari tahun 2018 dengan judul Optimalisasi Manajemen Usaha Lebah Madu untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga. Dalam penelitian ini terdapat beberapa analisis yang dilakukan seperti teknik budaya lebah madu, ketersediaan pakan, pelatihan pembuatan sarang lebah, pencatatan dan dinamika kelompok usaha, serta manajemen usaha lebah madu. Peningkatan pendapatan para kelompok petani mengalami hambatan akibat musim kemarau yang panjang, di mana selama musim kemarau yang panjang itu mengurangi pakan lebah yang berdampak pada menurunnya produksi lebah madu. Kemudian yang ketiga ada penelitian oleh Sunardi dengan judul Manajemen Pengelolaan Budidaya Ikan Laut untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tingkat manajemen pengelolaan budidaya ikan laut dapat memberikan manfaat dan juga dampak kerusakan atau pencemaran serta kelangkaan sumber daya ikan atau yang lebih dikenal dengan overfishing. Penurunan tingkat produksi dapat menimbulkan penurunan pendapatan masyarakat setempat. Kemudian yang keempat ada penelitian oleh Islam dan Karim pada tahun 2017 dengan judul Business Ethics and Islamic Perspective. Dalam situasi pengelolaan bisnis secara teratur, seseorang akan mulai tergantung pada individu yang ditempatkan di posisi yang lebih tinggi yang merupakan tugas utama, misalnya seperti penyela, ahli pengungkapan, kepala lini, kepala divisi, dan lain sebagainya. Ini akan menumbuhkan cara berpikir bahwa faktor-faktor lain cukup kuat untuk menjadi alasan terjadinya sebuah hambatan. Dan tawakal merupakan sebuah pemikiran yang mengajak para penganutnya untuk memahami bahwa pengaturan yang terbaik ada pada ahlinya yang ulung. Kemudian penelitian yang terakhir oleh Wilson tahun 2006 dengan judul Islam and Business yang dijelaskan dalam hasil penelitiannya yaitu kondisi untuk perusahaan multinasional dan keuangan Islam untuk berkembang di dunia Muslim yang serupa. Pertama dan yang paling utama, pemerintah negara-negara Muslim harus memberikan ruang bagi bisnis dan pengusaha, terutama bagi pengusaha kecil,
untuk mengejar rencana dan ambisi mereka dengan terus memberikan dukungan dan tidak menyamakan apa yang disebut terorisme Islam dengan bisnis Muslim. Kemudian ada landasan teori. Yang pertama, manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam penetapan upaya, pengaturan dan pengkoordinasian penggunaan sumber-sumber daya dari kegiatan produksi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada produksi dalam Islam. Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi. Produksi merupakan kegiatan penciptaan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Kemudian ada pendapatan. Pendapatan adalah jumlah kenaikan harta, kekayaan karena perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang. Kemudian ada pendapatan dalam Islam. Pendapatan dalam Islam akan membawa keberkahan yang diturunkan oleh Allah. Harta yang didapat dari kegiatan yang tidak halal seperti mencuri, korupsi, dan perdagangan barang haram bukan hanya akan mendatangkan bencana atau siksa di dunia, namun juga siksa di akhirat kelak. Kemudian ada faktor produksi dalam Islam. Menurut Ali tahun 2013 terdapat 3 faktor, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi pendapatan. Menurut Rosyadi dan Sukirno yang dikutip oleh Butar bersama temannya pada tahun 2017, terdapat 3 faktor. Yang pertama ada lamanya usaha, yang kedua tenaga kerja, dan yang ketiga adanya modal. Kemudian yang terakhir ada fungsi manajemen dalam produksi. 4 fungsi manajemen menurut Jones and George yang dikutip oleh Suprihanto tahun 2018, terdapat 4 fungsi. Yang pertama planning, organizing, leading, dan controlling. Deskripsi objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada manajemen produksi di kedai usaha mie jengkang dalam meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat sekitar. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat dan mengkaji terkait penerapan manajemen produksi di kedai usaha mie jengkang dalam meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat sekitar yang ditinjau menurut ekonomi Islam. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kedai usaha mie jengkang yang terletak di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan datanya ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber datanya terdapat 2, yaitu yang pertama sumber primer, data diperoleh dari wawancara dan observasi dengan pihak kedai usaha mie jengkang dan masyarakat sekitar. Sedangkan sumber sekundernya didapat dari website resmi, sosial media, teori, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian ada teknik validasi data. Penelitian ini dilakukan penggabungan informasi, triangulasi teknik, dan triangulasi sumber. Kemudian ada teknik analisis data. Terdapat 3 teknik. Yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kemudian objek penelitian ini yaitu manajemen produksi dalam meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat sekitar menurut ekonomi Islam di kedai usaha mie jengkang di Kecamatan Jagakarsa. Subjek penelitian ini merupakan peneliti yang akan mewawancarai pemilik, karyawan, dan masyarakat sekitar usaha kedai mie jengkang. Riset desain pada penelitian ini, yang pertama, tahap pralapangan, menentukan lokasi dan objek penelitian, menentukan permasalahan, menyusun rencana kegiatan penelitian, mencari teori yang berhubungan dengan penelitian, menyusun pedoman wawancara. Kemudian fokus penelitian yaitu manajemen produksi dalam meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat sekitar menurut ekonomi Islam, studi usaha mie jengkang di Kecamatan Jagakarsa. Perumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan manajemen produksi pada kedai usaha mie jengkang di Kecamatan Jagakarsa dalam meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat menurut ekonomi Islam. Tahap kegiatan lapangan, yang pertama mengadakan penelitian langsung ke lapangan, yang kedua melaksanakan wawancara, yang ketiga melaksanakan observasi.
Kemudian metodologi penelitian, metode penelitian kualitatif deskriptif, jenis penelitian studi kasus, lokasi Jagakarsa, Jakarta Selatan. Objek dalam penelitian ini adalah manajemen produksi dalam meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat sekitar menurut ekonomi Islam di kedai usaha mie jengkang di Kecamatan Jagakarsa. Subjek penelitian ini yaitu peneliti akan mewawancarai pemilik, karyawan, dan masyarakat sekitar usaha kedai mie jengkang. Sumber datanya, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik validitas dan analisis, triangulasi teknik dan sumber, dan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kemudian, tahap pasca lapangan yaitu menganalisa data dan menyusun laporan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.